Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifuddin dari Kuartir Daerah Riau. Ingin memberikan pengajaran tentang metode kepramukaan Indonesia. Oke, untuk mengetahui metode kepramukaan Indonesia, ikuti video ini sampai selesai. Metode gerakan kepramukaan di setiap negara itu berbeda-beda. Sedangkan di negara kita Indonesia, metode gerakan kepramukaan sudah diatur dalam Undang-Undang Gerakan Pramuka. Undang-Undang Gerakan Pramuka yang mengatur metode gerakan kepramukaan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Dan metode yang diatur dalam undang-undang itu terdapat 8 metode. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam metode kepramukaan. Yang pertama adalah alam terbuka. Alam terbuka merupakan tempat, konteks, dan juga sarana bagi pendidikan kepramukaan. Oke, yang nomor 2 adalah belajar sambil melakukan. Belajar terjadi karena proses secara langsung di alam. Pembiasaan pembelajaran akan menentukan keberhasilan pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menarik dan menantang. Pembelajaran kepramukaan dikemas secara menarik dan menantang ke dalam sebuah permainan. Permainan terjadi di dalam alam terbuka seperti penjelajahan alam atau biasa sebut kita hiking. Kemudian permainan-permainan pramuka yang menambah keseruan dan tidak membuat jenuh peserta didik. Kemudian tepuk-tepuk tangan supaya anak-anak peserta didik kita lebih semangat mengikuti gerakan pramuka. Oke, selanjutnya nomor 4 adalah berkelompok. Gerakan pramukaan belajar secara berkelompok. Mengapa demikian? Karena ketika kita belajar dengan secara berkelompok, maka kreativitas anggota kelompok akan mengumpul menjadi satu dan kemudian memunculkan kreativitas yang luar biasa. Kemudian inovasi-inovasi dari anggota kelompok akan memunculkan suatu inovasi yang membuat perubahan yang menarik dalam kegiatan kepramukaan supaya kegiatan kepramukaan tersebut akan menarik dan berjalan dengan baik. Selanjutnya yang nomor 5 adalah penghargaan. Penghargaan di sini adalah sebagai pengakuan diri supaya kita lebih termotivasi, supaya kita ke depannya lebih memperbaiki diri untuk mencapai prestasi-prestasi yang selanjutnya. Selanjutnya kita ke nomor 6. Nomor 6 adalah kehadiran orang dewasa. Kehadiran orang dewasa di sini berperan sangat penting untuk kegiatan kepramukaan, terutama kegiatan pramuka yang langsung kita terjun ke alam. Kegiatan pramuka terjun ke alam itu membutuhkan pendampingan orang dewasa. Orang dewasa di sini bertujuan atau berguna sebagai pendamping, penolong, atau penguat anak. Jadi untuk kakak-kakak sekalian, jika ingin melakukan kegiatan kepramukaan di alam bebas, perlu adanya izin atau perlu adanya pendampingan dari orang dewasa. Kemudian kita lanjut ke nomor 7 adalah kode kehormatan. Kode kehormatan gerakan kepramukaan di Indonesia itu ada 2. Biasanya orang Indonesia menggunakan Tri Satya dan Dasa Dharma. Itu kode kehormatan kita pramuka Indonesia. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 8 adalah satuan terpisah. Satuan terpisah itu harus dilakukan di setiap pangkalan ataupun setiap ada acara-acara besar. Itu berarti putra dan putri itu dipisahkan, tidak boleh menjadi satu. Di setiap pangkalan kita memiliki peserta didik putra dan peserta didik putri. Maka kita harus memiliki pembina putra dan pembina putri. Itu yang disebut dengan satuan terpisah. Dalam hal ini, satuan terpisah itu dilakukan kepada
peserta didik dan juga kepada para pembina. Jadi itulah 8 poin metode gerakan kepramukaan Indonesia yang dapat saya jelaskan. Apabila dalam penyampaian materi saya ada salah yang saya sengaja atau tidak, semoga jadi pengajaran buat saya. Saya Hanifuddin dari Kuartir Daerah Riau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.